Yang kedua, wa inna minasyugli yakika ta'atu sublan, dan cukup. Yang menjadi segala puncak dari kesibukan kita adalah manakala kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil seluruhnya ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita semua, baik itu ibadah mahdhah ataupun ibadah mahdhah, maka tentunya kita di muka bumi ini akan menjadi orang yang paling sibuk. Kita kalau mau melihat salat saja, kalau seandainya salat tersebut semuanya kita lakukan. Salat wajib sehari semalam 5 waktu. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Berapa rakaat salat yang kita lakukan? Ditambah lagi dengan salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang mengikuti salat fardu. Kalau kita bercermin mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama ahli fikih, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat sebelum salat isya, 3 rakaat setelah sholat isya, ditambah 1 yang disebut dengan sholat witir. Bahkan 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang dimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan dengan sholat fajar. Sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau seandainya sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kita lakukan, maka timbangan kebaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu harus sholat. Ditambah lagi dengan sholat mu'akkad. Salat-salat yang hampir kedudukannya mendekati salat fardu. Ada salat duha, ada salat istihara, ada salat hajat, ada salat tasbih, ada salat-salat yang lain. Maka kalau seandainya kita semua mengambil ketaatan kita kepada Allah, maka kita akan menjadi makhluk yang paling sibuk di muka bumi ini. Yang ketiga, nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan, dan cukup. Yang menjadi peringatan buat kita semua adalah manakala kita mengingat kematian. Kematian itu adalah peringatan yang paling nyata di dalam kehidupan kita. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kafa bil mauti mau'idah, bahwa cukup bahwa kematian itu akan menjadi peringatan buat kita semua. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia di saat kita mati tidak seperti makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau binatang mati, kebok kita potong, kebok kita cincang, kita makan dagingnya, selesai masalahnya di hadapan Allah. Ayam kita potong, ayam kita masak, ayam kita makan, selesai masalahnya di hadapan Allah. Tapi manusia di saat ruh berpisah dari jasadnya, manusia tersebut dikembalikan kepada Allah. Jutaan mungkin ribuan orang mengantar ke pemakaman kita. Di saat orang yang kita cintai meninggalkan pemakaman kita, 7 langkah kata para ulama orang meninggalkan kita. Istri yang kita cintai, anak yang kita bela mati-matian, tidak ada satu orang pun yang rela menemani kita di kubur tersebut. Hanya satu yang menemani kita, itu adalah amal baik yang kita lakukan. Maka apa yang terjadi? Kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita diberikan pertanyaan. Kalau orangnya orang baik, datang 2 malaikat yang wujudnya begitu amat sangat mempesona. Malaikat menyebut dengan dirinya Basyar Mubasyir. Sebaliknya kalau kita orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka datang 2 malaikat dengan bentuk yang begitu amat sangat mengerikan, bertanya kepada kita, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kau? Bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa menjawab? Yang menentukan bisa dan tidaknya kita menjawab pertanyaan malaikat tersebut adalah di saat kita melakukan amal-amal baik, di saat kita masih hidup. Maka kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita mendengar ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mungkin hari itu orang tersebut yang mati, besok, minggu besok, bulan besok, tahun besok, kita yang akan mengalami hal yang sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berlindung, sekalipun kita berlindung di balik benteng yang kuat, maka kematian kalau waktunya sudah datang, maka akan menghampiri kita semua. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kelembutan hati, kelenturan jiwa untuk selalu mengingat kematian. Kita jangan pernah berpikir kapan kita mati. Usia kita sudah tua, yang tua bakalan mati, yang muda bakalan mati. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang harus kita pikirkan tersebut, sudah punya bekal apa buat kita dijemput dengan kematian. 3 nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenikmatan yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam.
kesibukan yang paling nyata adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah kita selalu mengingat kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.